teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Laila Khoiria Siregar. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Teman-teman tahu nggak teknik pelaksanaan tes hasil belajar itu seperti apa? Jadi, teknik pelaksanaan tes hasil belajar dalam praktek, pelaksanaan tes hasil belajar dapat diselenggarakan secara tertulis atau tertulis, dengan secara lisan atau tes lisan, dan dengan tes perbuatan. Pada tes tertulis, soal-soal tes dituangkan dalam bentuk tertulis dan jawaban tes juga tertulis. Pada tes lisan, soal-soal tes diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan juga. Selanjutnya yaitu teknik pelaksanaan tes tertulis, yang mana dalam teknik tertulis ini ada 9. Yang pertama yaitu pilih ruang tes yang tenang dan jauh dari keramaian, kebisingan, serta lalu lintas orang. Yang kedua yaitu pemasangan papan pengumuman di luar ruangan. Yang ketiga yaitu penyediaan ruangan tes yang luas dengan pencahayaan dan ventilasi udara yang memadai. Yang keempat yaitu persiapan alat tulis alternatif jika meja dan kursi dengan alat penulis tidak tersedia. Yang kelima yaitu penempatan lembar soal tes secara terbalik untuk mencegah peserta tes membaca atau mengerjakan soal lebih awal. Yang keenam yaitu pengawasan tes yang wajar tanpa mengganggu konsentrasi peserta. Yang ketujuh yaitu penetapan sanksi terhadap peserta tes yang berbuat curang sebelum pelaksanaan tes. Yang kedelapan yaitu pembuatan daftar hadir yang harus ditandatangani oleh seluruh peserta tes. Terakhir yaitu pemberitahuan kepada peserta tes untuk menghentikan pekerjaan saat waktu tes habis. Dilanjut dengan teknik pelaksanaan tes lisan, yang mana teknik tes lisan ada 6 teknik. Yang pertama yaitu isi soal tes lisan sebelum pelaksanaan untuk memastikan validitas dari segi isi dan konstruksi. Yang kedua yaitu menyertakan pedoman atau ancar-ancar jawaban untuk setiap butir soal tes lisan. Yang ketiga yaitu menetapkan skor atau nilai tes lisan secara langsung setelah setiap tes selesai tes. Yang keempat yaitu menghindari penyimpangan tes lisan menjadi diskusi. Yang kelima yaitu menjaga objektivitas dan keadilan dengan tidak memberikan bantuan atau kode tertentu kepada testi. Yang terakhir yaitu memastikan tes lisan berlangsung tanpa menimbulkan rasa takut atau panik pada peserta. Dilanjut teknik pelaksanaan tes perbuatan, yang mana teknik tes perbuatan ini pada umumnya digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan atau psikomotorik, di mana penilaiannya dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai oleh testi setelah melaksanakan tugas tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian penilaian keterampilan, yang mana penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu teknik-teknik penilaian keterampilan, yang mana teknik ini terdapat 4 teknik. Yang pertama yaitu penilaian praktik, yang mana penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi.
Yang kedua yaitu penilaian produk, yang mana produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Yang ketiga yaitu penilaian proyek, yang mana penilaian proyek ini yaitu suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasi pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Selanjutnya yaitu penilaian portofolio, yang mana penilaian portofolio merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Dalam panduan ini, portofolio merupakan kumpulan sampel karya terbaik dari KD-KD pada KI 4. Yang terakhir yaitu tahap-tahap penilaian keterampilan, yang mana tahap-tahap ini ada 5. Yang pertama yaitu perencanaan penilaian, yang kedua yaitu penyusunan instrumen penilaian, yang ketiga yaitu pelaksanaan dan pengolahan penilaian, yang keempat yaitu pemanfaatan hasil penilaian, yang terakhir yaitu pelaporan hasil penilaian.